Kondisi ekonomi masyarakat dunia dan Indonesia ke depan ini tidak baik-baik saja ya. Khususnya masyarakat kelas menengah, yaitu karyawan formal di bank, di perusahaan, bahkan profesional seperti dokter juga terancam oleh perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bank-bank sudah sangat mengurangi karyawan. Sebentar lagi akan ada taksi tanpa sopir. Sekarang periksa dokter sudah bisa lewat online dan tahu-tahu obat diantar ke rumah. Nah, besok sang dokter yang di online itu kan bisa digantikan artificial intelligence, ya. Nah, Bapak Ibu, kebiasaan belanja juga sudah berubah. Supermarket mulai sepi. Ya, ada sederet toko retail yang terpaksa menutup sebagian atau seluruh outletnya, seperti Giant, Matahari, Ramayana, Sentro, Gramedia, Golden Truly, dan Gunung Agung. Artinya banyak karyawan yang terpaksa di-PHK. Dan itu bukan yang terakhir, Bapak Ibu. Masih akan ada terus kelanjutannya. Nah, sekarang Bapak Ibu juga tahu orang belanja itu mudah sekali, hanya lewat HP saja. Barang diantar ke rumah. Nah, pilihannya adalah apakah Anda akan menjadi hanya konsumen atau ikut berperan menikmati jalur distribusi yang semakin mudah itu dengan menjadi prosumer atau profitable consumer. Konsumen yang beruntung. Karena kalau kita mereferensikan konsumen lain, kita akan mendapatkan pembagian keuntungan sampai 60% dari barang yang dibeli konsumen itu. Nah, sebagaimana lazimnya di dunia perdagangan, Bapak Ibu, pihak produsen itu mendapat 40% dari harga konsumen. Sedangkan jalur distribusinya dan iklan itu mendapat 60%. Nah, di bisnis prosumer seperti MB ini, 60% itu ya bagian kita yang kemudian dibagi secara adil sesuai prestasi masing-masing. MB dengan sistem dibaca yang saya ciptakan itu dikerjakan tanpa keluar rumah, tanpa menemui orang, tanpa presentasi, tanpa nelpon-nelpon. Jadi ini benar-benar cara yang baru, tidak sama dengan yang dulu-dulu. Nah, kita hanya mengerjakan 3 langkah dibaca, yaitu yang satu belanja, 2 hadir ke pertemuan, dan langkah ketiga mengajak orang ke bimbingan dasar. 3 langkah ini sangat sederhana. Di sini kita tidak ajak-ajak mereka join MB. Ya, seperti dulu ya, biarkan bimbingan dasar yang nanti mengarahkan mereka. Kita hanya membina hubungan saja dan nanti menerima hasil pendidikan mereka, mau join apa tidak. Kalau join ya ke kita, karena kita yang mereferensikan. Nah, belanja juga demikian. Awalnya kita asal belanja saja untuk mengenal produk-produknya. Mau belanja 100.000, 200.000 atau 1 juta, itu suka-suka kita. Yang penting jangan sampai lowong. Nah ini ya, saya ulangi, jangan sampai lowong tidak belanja dalam 1 bulan. Karena itu akan menyebarkan vibrasi buruk ke calon-calon anggota kita. Mereka nanti tidak mau join karena ada vibrasi negatif dari kita, atau mau join tapi tidak mau belanja. Jadi mulailah dari diri sendiri dengan belanja seberapapun. Ya, nanti bimbingan dari upline juga akan disesuaikan dengan belanja Anda. Kalau belanjanya sedikit, bimbingannya ya yang ringan-ringan saja. Jika belanjanya besar, berarti mulai komitmen, bimbingannya juga akan lebih serius lagi. Ibarat naik mobil Bapak Ibu, kalau kita mau ngebut, belajar balap, maka ya kita perlu dilatih keterampilan seorang pembalap. Nah, sambil mulai mengajak orang masuk ke kelas bimbingan lewat WA, perlu sesegera mungkin Bapak Ibu hadir di pertemuan, entah di Kopdar atau SIGD, Seminar Inspirasi Kepemimpinan Digital. Tujuannya untuk memberi masukan ke bawah sadar kita bahwa bisnis ini memang patut dikerjakan. Karena orang-orang yang posisinya di atas kita saja seperti dokter, profesor, direktur mau mengerjakan MB. Mengapa saya tidak mau? Dan di pertemuan itu kita juga akan dipertemukan atau bertemu dengan orang-orang yang berhasil yang tadinya level sosialnya di bawah kita. Ada tukang batu, penjual pulsa, sopir, pedagang buah, dan lain-lain. Mereka bisa menjadi platinum Bapak Ibu dengan penghasilan belasan sampai puluhan juta. Nah, kalau mereka saja bisa, mengapa kita tidak bisa? Itulah gunanya pertemuan-pertemuan. Membangun lingkungan-lingkungan yang berbeda dengan lingkungan asal kita. Nah, ada juga Anda juga perlu hadir di MHBC, Mind Healing Bootcamp. Itu bootcamp selama 4 hari 3 malam yang sangat murah dibanding bootcamp di luar sana. Gunanya apa? Untuk membersihkan mental block, sampah emosi, dan mengaktifkan mekanisme sukses otomatis kita. Ya, sehingga kita nanti akan jauh lebih mudah lagi mengerjakan bisnis MB. Jadi bisnis MB ini sangat sederhana. Saking sederhananya kita seringkali tidak percaya, akhirnya tidak mengerjakan.
Nah, lucunya dari 10 penyebab kegagalan di MB yang sudah pernah diteliti, yang paling banyak adalah karena mereka tidak mulai sama sekali. Ya, oke, kita sebaiknya nggak terlalu fokus pada mereka yang gagal lah, karena kita tidak ingin meniru mereka. Yang kita tiru adalah mereka yang berhasil. Hampir semua orang yang berhasil itu memulai bisnis MB-nya dari belanja. Ya, kalau saya nggak usah ditiru ya, saya lebih ekstrim. Tahun 93 itu saya sudah memakai produk MB, tapi saya benci dengan produk bisnisnya. Dan baru tahun 2003 saya memulai bisnis MB setelah terbuka. Prinsipnya gini ya, terserah saja dia mau berapa saja, tapi bagi abu yang serius deh, dapat penghargaan lebih. Ya, misal dalam 90 hari pertama, setiap belanja di atas 800.000 dapat diskon 50.000 dan gratis ongkir. Ya, diskon ini berlaku untuk 3 kali belanja, dan selama itu juga dapat katalog ya yang seharga 25.000 itu gratis. Oke Bapak Ibu, semua tergantung pilihan masing-masing. Ini bisnis yang sangat sederhana. Mulai saja dulu dengan belanja seadanya untuk menunjukkan bahwa kita memang ingin berhasil. Setelah itu biarlah alam yang akan menuntun kita menuju yang kita ingin.